Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Ini kita kedatangan hari ini, saya bertemu orang ya, anak-anak Indonesia, anak-anak Jawa Barat yang punya daya kritis dan yang seperti ini dibutuhkan oleh bangsa. Daya kritis, objektif, tidak fitnah, gitu loh. Pertama, namanya siapa ini? Saya Ganiana. Yang kemarin ngomong siapa? Yang awal mendampingi Bapak itu saya. Nah, terus yang ngomong PIP-nya dipotong? Itu saya, itu Pak. dia. Namanya siapa? Nama saya Hanifah. Oke, Hanifah. Orang tuanya siapa namanya? Pak Sumardani sama saya. Sumardani. Pak Sumardani kerjanya apa? Waktu belinya di BKKBN. Kamu PNS, bapaknya? Iya, di BKKBN. Ya ASN. Iya. Dapat PIP. Iya. Kok ASN bisa dapat PIP? Gak tahu. Kamu tahu nggak tujuan PIP apa sih? Harusnya buat PIP itu singkatan dari apa coba? apa ya? Gak tahu. Lihat Google. Aku sih bukan komisi pendidikan. Nah, kan, bukan komisi pendidikan, aku dulu komisinya komisi pertanian. Oke, PIP. Program Indonesia Pintar, ya kan? Kita lihat dulu. PIP, Program Indonesia Pintar, merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses dan kesempatan belajar dari pemerintah yang yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Kamu kenapa mau nerima? Kita nggak dibolehin nolak ya? Harusnya orang tua kamu nolak loh. Iya, kita udah Udah nolak. Cuma sama pihaknya kita harus tetap menerima. Nerima. Iya. Ya itu program untuk keluarga miskin. Bapak kamu ASN. Iya. Golongan berapa? Kurang tahu. Kurang tahu ya. Sekarang di BKKBN mana? Udah pensiun. Udah pensiun. Iya. Tapi kan pensiunan ASN. Kan gitu loh. Ibunya Enggak. nggak Ibu kerja. rumah tangga, iya. Kakaknya udah pada sekolah. Enggak, udah pada kerja. Udah pada kuliah. kerja, udah pada kuliah, Iya. ya kan? Udah pada kuliah. Kamu di rumah termasuk kategori orang miskin bukan sih? Sederhana sih. Enggak, kategorinya miskin kalau pensiunan Enggak. ASN tidak miskin itu, ya kan? Orang yang misalnya sehari-hari jadi tukang becak, ya kadang dapat gocap, kadang nggak dapat, gitu loh. Ya, kalau ASN kan pensiunan ya, Iya. gitu loh. Kalau miskin ya salah sendiri. Kenapa nggak ngelola uang dengan baik? Itu maksudnya. Nah, kemudian apa yang membuat kamu kok berani sih ngomong depan kamera lo, viral lo di Kompas, di hampir semua media lo. Sebelum saya tuh tayang setelah orang rame di mana-mana. Apa yang buat kamu berani? Karena menurut saya kayak kalau misalkan nggak saya speak up terus, kasihan juga ke adik kelas kayak saya gitu kan. Apalagi awalnya kan masalah PDS, SNBP gitu kan. Terus melambat ke yang lain itu karena maksudnya kita juga udah dengar peraturannya kalau misalnya udah nggak boleh lagi ada pungutan kayak SPP, uang gedung gitu-gitu kan. Jadi menurut saya kalau misalkan saya speak up itu nggak ada salahnya. Oh, gitu. nggak ada salahnya. Kamu nggak takut? Enggak sih. Kenapa nggak takut? Ya karena kita lagi, aku rasanya kalau misalkan itu tuh nggak ada salahnya, jadi kayak aku rasa nggak ada bener salahnya. gitu. Cuma kan aku juga tetap sopan gitu nyampeinnya. Tapi kan kamu lumayan daripada nggak dapet. Dari 1.800.000 ya, Iya. Ngeluarin 200, 1.600.000 daripada kan masih ada sisa 1.600.000. Ngapain? Apa ruginya? Rugi gimana? Kan kamu asalnya nggak dapet nih, Iya. kemudian jadi dapat 1.800.000, walaupun bukan hak kamu ya, ya kan? Iya. Itu hak siapa PIP itu? Jadi buat orang Orang.
buat orang miskin kan, Iya. agar tidak putus sekolah. Nah kemudian kamu dapat 1.800.000, kemudian taruhlah diberikan 200, kan kamu nggak rugi, Hasan juga nggak dapet. Iya, tapi kita tuh lagi kasihan sama anak-anak yang membutuhkannya. Oh. Soalnya kita kan ada teman kita yang bener-bener butuh. Oh bener-bener miskin? Iya, Oke. bener-bener butuh. Karena Ada temennya bener-bener miskin, terus? dia juga yatim piatu, sedangkan uangnya sama uang kartu PIN sama bukunya ditahan sama sekolah. Oh, kartu PIN sama Buku tabungan. Buku tabungan uangnya ditahan sama sekolah. sekolah. Pinnya juga disamain. Iya. Oh, ditahan sama sekolah juga. Pinnya Pinnya disamain disamain. dan harus dikasih tahu ke pihak sekolah. Iya. Kenapa ditahan? Kurang tahu. Iya. Tapi kan haknya dapat. Jadi 1.800.000 itu kita dipotong kayak buat untuk yearbook graduation. Oke. Kan 1.800.000 kan? Kamu kan dipotong 200-an tuh. Iya. Nah, ini teman kamu siapa? Wira namanya. Itu ditahan nggak diberi sama sekali? Uangnya nggak dikasih? Dipakai buat lunasin tunggakan SPP. Jadi diambil kan sama pihak sekolah Oke. uangnya 1.550.000 sisanya. Terus habis itu dibantu setengahnya untuk lunasin SPP, setengahnya dibalikin, tapi dibaliknya itu bukan lewat rekeningnya Wira yang ditahan sekolah, tapi lewat rekening pribadinya pihak sekolah gitu. Terus itu untuk bayar kewajiban pada sekolah? Iya, itu SPP. Oh, untuk bayar SPP. Iya. Jadi ditahan oleh sekolah karena digunakan untuk bayar SPP. Iya. Nah, kamu punya nerima uang dipakai apa? Kalau yang aku dipakainya buat lunasin SPP juga, tunggakan SPP. Kamu nunggak? Iya. Berapa bulan? Gak tahu, kurang tahu. Kenapa kamu nunggak? Karena bundanya belum bisa bayar. Oh, belum bisa Iya. bayar. Uang pensiunnya terbatas karena kakaknya kuliah. Iya. Oke. kerja. Terus akhirnya kan tunggakannya dibayarin sama kemarin bantuan PIP. Terus sisanya buat lunasin yearbook sama graduation. Oh, jadi artinya bahwa uang itu habis untuk membayar kewajiban pada sekolah. Iya. Oke, pada sekolah ya, Iya. lunasin. Itu kan jumlahnya katanya sekolah itu hampir 500 orang. Iya. 100 orang. Dan kemudian gimana caranya kamu bisa dapat program PIP? Kurang tahu. Oh. Kita cuma di data sekolah, jadi yang dapat PIP itu semua anak yang nggak punya KIP. Jadi kalau udah punya KIP kan dapat dari KIP-nya sendiri. Nah, anak-anak yang nggak punya KIP itu dapat PIP gitu. Oh, jadi anak-anak yang nggak punya KIP dapat PIP, Iya. ya kan? Yang punya KIP berarti kan orang miskin kan? Iya. Nah, tambah lagi dapat PIP, Iya. ya kan? Tambah lagi BOS, Iya. ditambah lagi bantuan provinsi, ya kan? Double dong sekolah itu, Iya. numpuk tuh duit, Iya. ya kan? Iya. Ada program KIP, ada program PIP, ada dana bantuan BOS, ada lagi bantuan provinsi. Di luar bantuan provinsi, kalau sekolah pemerintah bangunannya dibangunkan oleh pemerintah, kecuali bangunan-bangunan yang tidak ada dalam RAB pemerintah. Gitu. Ini saya ini kan ingin mimpin Jabar ini seluruh anak Jawa Barat sekolah. Iya. Kemudian saya juga sekolahnya, pemerintah ingin memenuhi seluruh kebutuhan sekolah itu. Kita ingin memenuhi ruang kelasnya, satu kelasnya ada toiletnya. Kita ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhan teknologinya. Kita ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhan sistemnya, dan kita juga ingin memenuhi kebutuhan tenaga pendidiknya. Tetapi juga memang ada juga sih di situ peran orang tua. Peran orang tua itu bahwa semua fasilitas sudah disiapkan oleh negara, kemudian orang tua di mana perannya. Nah, maksud saya sebenarnya ada peran orang tua, yaitu menyiapkan anak-anaknya. Bagaimana menyiapkan anak-anaknya? Jangan sampai negara mengeluarkan subsidi begitu besar, tapi orang tua membuang-buang uang untuk anaknya. Contoh, sekolahnya free misalnya, nggak bayar sama sekali. Kemudian tapi orang tua ngasih bekalnya sehari gocap. Uangnya pakai jajan aja dihabisin sama pakai motor-motoran. Kan itu negara melakukan kesia-siaan. Sehingga ke depan itu ketika negara sudah hadir
menyelesaikan seluruh problem pendidikan, maka orang tua harus mempersiapkan masa depan anak-anaknya. Bagaimana mempersiapkan masa depan anak-anaknya? Ya uang jajannya ganti dong menjadi uang nabung. Saya akan mewajibkan anak-anak Jawa Barat untuk punya tabungan dan akan saya memaksa untuk menabung bagi mereka yang mampu. Gitu. Misalnya anak itu jajannya sehari 30.000, nggak ada urusan, aku minta 10.000 aja, 20 harus ditabung. Untuk apa? Untuk menjaga kayak tadi. Jangan sampai 200.000 per bulan pun nunggak. Kamu jajan sehari berapa? 20. Sehari 20. 200.000 sebulan nunggak, jajan sehari 20. Menurut ini di luar ya, bahwa wajib bayar 200.000 saya nggak setuju, gitu loh. Wajib bayar 200.000 saya setuju. Andai kata itu adalah kewajiban, andai kata, padahal itu bukan kewajiban. Kamu termasuk yang lalai nggak menurut saya? Kan harus saling bener. Ya lalai. Lalai. Bisa jajan 20.000 sehari, tapi 200.000 nunggak. Iya. Nah, jadi kalau ingin bayar 200.000 sebulan itu, kamu 200.000 sehari, kamu harus bisa nyisihin berapa? Harus nyisihin berapa? 10 atau 15. 10.000. 10.000 udah cukup loh. Iya. 10.000 sehari. Nah, pertanyaannya, kamu mampu nggak hidup dan bersekolah dengan uang 10.000 sehari? Kalau menurut aku sih aku nggak bisa sih. Kenapa? Soalnya 20.000 itu nggak full buat aku jajan. Aku biasa jajan cuma 5 atau 7.000. Terus? Sisanya itu buat uang kas kelas, uang kas eskul, Apa lagi sih itu? uang kas kelas sama uang kas eskul. Jadi kayak Apa kebutuhan itu? buat kelas. Kalau uang kas kelas itu mungkin buat kebutuhan kelas, kayak kita beli alat kebersihan kayak gitu. Terus? Kalau misalkan kita perlu patungan buat seni budaya kan suka ada praktek-prakteknya. Itu barangnya kan kita harus beli kayak gitu-gitu, bisa buat itu. Terus kalau misalkan uang kas eskul itu misalkan kita lagi susah nih kan, dana dari sekolah itu kan susah turun. Itu uang kas eskul itu bisa buat kita nanti daftar lomba, biaya lomba gitu. Iya, itu kelemahannya juga transfer dana dari provinsinya ke sekolahnya sering terlambat. Itu juga problemnya. Itu yang harus dibenerin. Nah, itu ada lagi. Itu per bulan menghabiskan berapa tuh yang SS itu? Oh, yang kas itu. Yang kas itu kalau di kelas itu 5.000 seminggu. Kalau uang kas yang di eskul juga sama, 5.000 atau 10.000 per minggu gitu. Jadi sebulan berapa? Ada 150.000. Sebulan berarti ada ya. Ada 150.000. Pertanyaannya adalah, kalau teman kamu yang orang tuanya nggak mampu bagaimana? Itu makanya banyak. Ada nggak? Ada. Teman-teman yang tidak mampu? Ada. Bayar Banyak. 200.000 tidak bisa, Ya. akhirnya dia minder di sekolahnya. Sampai ada yang nggak masuk berbulan-bulan juga ada. Karena nggak punya ongkos buat ke sekolah, nggak punya kendaraan juga gitu. Oke. Tidak punya ongkos buat ke sekolah. Iya. Oke, satu. Yang kedua, Terus juga kalau misalkan di sekolah pasti itu dipanggil-panggil terus buat SPP kayak gitu. akhirnya minder. Akhirnya ya jadi iya minder buat ke Akhirnya sekolah. tidak masuk sekolah. Iya. DO. Enggak. Enggak. Cuma Tapi akhirnya jarang dapat sekolah. intimidasi aja gitu dari guru. Intimidasinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk kayak suka dibilangin apa ya? Kayak kenapa sih kamu tuh malas terus masuk sekolah Oke. kayak gitu. Intimidasinya karena tidak masuk kelas. Iya. Bukan karena tidak bayaran kan? Iya, bukan. Jadi karena tidak masuk kelas. Iya, betul. Suka dijemput nggak ke rumahnya? Ada teman kamu EKM-nya atau guru kelasnya ngejemput ke rumahnya, nanya kondisi keluarganya seperti apa? Kalau guru kelasnya enggak. Kan gini, kalau di media sosial sering ada pembelajaran begini. Ada murid yang setiap hari kesiangan aja. Iya. Saya sampai nangis kalau lihat. Kemudian setelah kesiangan aja muridnya, kemudian gurunya itu marah sama muridnya. Ketika marah sama muridnya, kemudian gurunya suatu saat itu ngintip. Ternyata di rumahnya dia harus ngerawat dulu ibunya yang sakit, dan sudah ibunya dalam posisi disuapin makan segala macam baru dia pergi. Kan itu bagaimana mengetahui? Atau cerita film di Iran itu keren. Nih, ini artinya saya gini loh. Artinya bagi saya gini. Negara harus mensubsidi, negara harus menjamin anak-anak Indonesia sekolah, setuju. Tetapi orang juga tidak boleh malas dengan keadaan. Nggak boleh.
karena tidak ada motor tidak pergi ke sekolah, karena tidak punya ongkos tidak berangkat ke sekolah. Tapi misalnya orang bisa jalan kaki dong ke sekolah. Karena bagi saya keadaan kita yang susah hari ini itu justru jalan menuju kemajuan. Jangan juga negara, saya kebijakan yang saya ambil sangat memberikan keparipurnaan pada orang, tapi melahirkan anak-anak Jawa Barat yang malas juga nggak mau. Gitu loh. Nah, ada cerita film Diran tuh, itu keren tuh film. Film Diran tuh gini, anak itu hanya punya satu pasang sepatu, satu keluarga itu. Sekolahnya giliran, ada yang masuk pagi, masuk siang. Karena hanya punya satu pasang sepatu, maka adik kakak itu, jadi kalau dia pulang, maka ini harus jalan. Karena harus jalan. Maka pada akhirnya, bagaimana agar bisa pakai sepatu dan tepat waktu sekolah, yang dari sekolah menuju rumah lari, yang dari rumah menuju sekolah lari. Gitu loh. Akhirnya mereka menjadi orang yang hebat, menjadi pelari tangguh. Kenapa? Terlatih dari berlari itu. Gitu loh. Saya juga nggak mau anak-anak orang nggak punya, kemudian dia menjadi malas, tidak punya daya dukung lingkungan gitu loh, tidak punya daya tahan yang kuat karena tidak punya ongkos. Nah, itulah perlunya guru itu datang memastikan apa problem anak itu. Kan gitu. Saya dulu ngalamin itu ketika teman saya tidak masuk sekolah, guru tuh datang. Masalahnya apa? Pernah nggak itu? Enggak. Justru kalau dulu aku balik lagi ke kelas 10, temenku yang kayak gitu. Siapa namanya temennya? Pasha. Sekarang masih sekolah? Masih. Kelas 12? Iya, sekarang kelas 12. Oke. Masih masuk kelas kan? Sekarang masih kelas. Dulu kelas 10 aja dia agak susah pas aku disuruh nyamperin. Jadi bukan wali kelas yang nyamperin, tapi aku yang nyamperin. Waktu kelas 10 itu? Iya. Nah, kamu yang nyamperin? Iya, ternyata dia emang membantuin neneknya gitu, tinggalnya sama neneknya. Oke. Gitu. Tinggalnya sama neneknya, orang tuanya kemana? Orang tuanya kalau nggak salah udah pisah katanya. Udah gitu. pisah. Iya. Akhirnya dia tinggal sama neneknya. Iya, sama kakaknya juga di neneknya. Oke, sekarang masih sekolah? Masih sekolah. Dia mau nerusin kemana? Kurang tahu tuh, karena udah beda kelas. Oh, udah beda Iya. kelas. Kamu bisa mempertemukan saya dengan dia? Bisa ya? Oke. Nah, itu contoh. Kan itu contoh tuh. Iya. Bagaimana solusi itu dia. Misalnya sih nggak mau nyari salah siapapun ya. Iya. Saya bukan untuk itu. Saya untuk membangun kembali sistem pendidikan di Jawa Barat agar kokoh, agar hebat, agar anak-anak Jawa Barat sekolahnya rata-rata SMA dan SMK, agar industri yang ada di Jawa Barat dikuasai oleh anak-anak Jawa Barat. Karena ini kan ceritanya panjang kan. Nah, kembali ke program PIP itu. Program PIP itu kamu dapat setahun sekali. Terakhir cuma kelas 12 doang. Kelas 12 aja. Iya, yang satu yang artinya cairnya cuma sekali. Iya. 1.800.000 itu. Iya. Nah, itu tuh jadi program PIP itu cairnya cuma sekali 1.800.000 itu. Habis itu nggak ada lagi kan? Nggak ada lagi. Nah, kemudian setelah saya ketemu saya kemarin, kamu nggak ada yang negur? Apa ya? Kan rame. Iya. Di rumah ada yang negur? Di rumah ada. Siapa? Ya orang tua pasti nanyain. Oh, kenapa orang tuanya nanya apa? Ya nanya aja kayak hati-hati kamu gitu, takut ada oknum yang jahat sama kamu, gak suka sama kamu, takut guru-guru juga jadi nurunin nilai kamu. Oh, walaupun dari penjelasan kemarin dari guru kan sebenarnya penjelasan dari guru kemarin bahwa uang potongan itu bukan untuk sekolah gitu loh, tapi diberikan pada pihak lain. Penjelasan dari guru kemarin kan gitu loh, uangnya bukan untuk sekolah tapi diserahkan pada pihak lain kan gitu loh. Saya nggak usah nyebutin deh pihak lainnya siapa gitu. Bukan urusan saya. Karena saya sensitif, saya politisi, nanti dianggap mencari-cari kesalahan orang lain. Saya enggak. Nah, berarti program PIP ini bukan hanya di sekolah ini. Bukan, semua sekolah dapat. Di Cirebon berapa sekolah? Hampir semuanya ya. Kemarin juga kita bareng sama SMA 6. SMA 6 juga sama? Iya, SMA 4 juga ya, semua sekolah hampir. Semua sekolah dapat. Sama dipotong juga? Enggak, mereka langsung diambil sama siswanya. Oh. Hanya di SMA mana yang dipotong? Kurang semua. Iya, kayaknya SMA 7 aja. Iya. Di SMA lain nggak ada? Soalnya saya dengar dari teman-teman saya juga sekolah-sekolah lain itu emang nggak ada yang dipotong. Jadi emang uangnya itu langsung dikasih ke siswa. Hanya di SMA 7 aja? Iya.
Hanya di SMA 7 aja ya? Satu. Bener nih, jangan bohong nih, kamu jangan jelekin sekolah sendiri. Kurang tahu, cuma Ah. yang saya dengar dari kabar dari teman-teman yang lain yang di sekolah lain juga nggak ada yang dipotong. Nggak ada yang mereka dipotong. langsung ambil dan dipegang sama mereka sendiri semuanya Iya. dari mulai buka tabungan. Tapi di pindah ke- sekolah lain juga sama, banyak yang bukan berhak. Iya. Artinya ada kan kalau keterangan kemarin gurunya ada yang anak dokter, termasuk anak gurunya dapat loh, Iya. gitu loh. Iya. Di sekolah lain sama juga. Ya mungkin kayak gitu, cuma dipisahin sama yang kayak KIP nggak dapet KIP, yang nggak dapet KIP, PIP. Oke. Jadi sebenarnya kalau nah ini perlunya integrasi ya. Iya. Ini kalau pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi bekerja sama, kemudian membuka data, kemudian membangun dalam satu sistem, pendidikan itu tertransformasi pada apa yang menjadi kebutuhan publik, pendekatannya bukan politik gitu loh. Pendekatannya bukan politik, tapi pendekatannya kebutuhan. Kayaknya bisa deh seluruh anak Indonesia sekolah. Iya. Karena duitnya banyak saya hitung. Kan gitu bisa terintegrasi dengan baik kan gitu, bisa terintegrasi dengan baik. Apa pesan kamu sekarang buat Pak Menteri, kamu ngomong sama Menteri? Ya mungkin pertama dari saya perwakilan SMA Negeri 7 dan SMA-SMA lainnya, teman-teman saya yang belum bisa masuk ke akun PDSS finalisasi PDSS. Apa Mungkin itu istilahnya? Aku aja belum mengerti. Akun apa namanya? itu akun buat nanti kita daftar SNBP, Pak akun. buat daftar SNBP. PDS. Iya, PDSS namanya, akun PDSS. Ya itu mungkin pertama kita mau minta dibuka lagi juga buat apa namanya, bisa juga nginput yang kayak tahap keduanya gitu, karena kan sekolah saya itu ternyata belum selesai nginput iya tahap 2-nya gitu. Jadi biar kita semua yang belum bisa ikut SNBP bisa ikut SNBP semua dari sekolah mana aja yang mungkin sampai sekarang belum bisa ikut SNBP gitu sih. Mungkin juga untuk SPP, karena setahu saya juga SPP itu sudah lama untuk ditiadakan. Sedangkan sekolah saya itu dari udah tahun lama gitu SPP-nya masih ada kayak gitu. Terus kayak uang gedung itu juga masih ada. Terus waktu saya kelas 10 juga itu pernah dimintain untuk sumbangan masjid seikhlasnya. Ya, seikhlasnya. Tapi nominalnya disebutin. Iya, ikhlas tuh kalau besar, kalau kecil nggak usah ikhlas. Nggak, yang paling utama begini juga, ya kan? Ini pentingnya, ini kan kamu tahu kan bagaimana saya membuka anggaran di Provinsi Jawa Barat, dibukain nama saya kan? Oh, kan banyak orang yang berpersepsi Pak Didi lagi nyari salah-salah orang, Pak Didi lagi cari pencitraan, Pak Didi bagi begini, ya terserah. Tetapi yang paling penting saya ini sebenarnya ingin menyajikan kepada publik, ini anggaran di Provinsi Jawa Barat itu milik seluruh rakyat Jawa Barat. Nah kemudian di Dinas Pendidikan saja itu belanjanya relatif uangnya banyak gitu loh. Ini yang saya maksud, ini yang saya lihat sini. Misalnya di Dinas Pendidikan itu misalnya ada anggaran untuk teknologi informasi dan komunikasi di sekolah yang sampai 750 miliar gitu kan. Faktanya di sekolah-sekolah masih ada sekolah yang tidak punya ruang kelas, masih ada sekolah yang tanahnya masih menggunakan tanah orang lain gitu kan, masih ada sekolah yang bangun ruang kelas baru, bikin pagar, bikin toilet, bangun masjid, itu membebani pada siswa kan, itu loh ya. Iya. Bener nggak? Betul. Kamu kan bayar uang bangunan kan? Iya. Berapa? 1 juta, 4 juta. Pak. Nah maksud saya ke depan kepala UPTD atau kepala cabang dinas itu, daripada sekolah mungut ke siswa menimbulkan huru hara dalam persepsi siswa, kan lebih baik kita ngomong deh, udah uang yang 730 miliar itu ya udah kita gunakan untuk membangun ruang kelas baru, kita gunakan bikin toilet, kita gunakan bikin pagar, kita gunakan bikin meja kursi, kita gunakan bikin masjid, bikin gereja, bikin pura, bukan bikin vihara, bikin kelenteng gitu loh, di sekolah-sekolah dengan ukuran sesuai dengan kebutuhan sekolah kan itu loh, Iya. dan kebutuhan jumlah siswanya kan gitu loh maksud saya.
kan gitu. Disebut bikin gereja tuh nggak usah bikin gereja di sekolah gede, artinya ada ruang kelas yang ditata seperti gereja ya, anak-anaknya bisa ketika pagi-pagi orang beribadah sebelum belajar, mereka juga bisa beribadah. Itu pernah saya lakukan. Nah, ini yang saya maksud. Jadi saya lagi ngajak pada semua orang di Provinsi Jawa Barat semuanya, yuk kita belanja yang tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, gitu loh. Sebelum kita memenuhi TIK-nya, kita penuhi dulu infrastruktur bangunannya. Ngerti nggak? Maksud saya bukan saya anti TIK loh. Saya setuju ada TIK, setuju. Cuman gini loh, ruang kelasnya bagus dulu, toiletnya setiap kelas ada, musol masjidnya ada, gereja ada, pura ada, vihara ada, kelenteng ada, kalau ada umatnya, semuanya ada, sekolahnya terpagar dengan baik, paving bloknya terpasang dengan baik, tempat olahraganya ada, baru kita memenuhi kebutuhan yang lain, komputer segala macem, gitu loh maksud saya. Iya kan? Iya betul. Gitu kan? Nah kalau komputer tuh bisa begini. Kalau TIK tuh sebenarnya bisa diakalin. Bisa diakalin gimana kalau TIK? Kalau TIK kan sifatnya barang milik pribadi. Ya komputer kan barang milik pribadi nih, milik pribadi. Kan bisa begini kalau itu. Hei, orang tua kamu yang kaya, kamu ke sekolah bawa laptop ya. Iya kan? Kamu ke sekolah bawa laptop ya, kan gitu loh. Nanti laptopnya digunakan rame-rame bareng teman-teman kamu, kan bisa. Tapi bisa begini nggak? Kamu bawa ke sekolah bawa ruang kelas. Iya kan? Bener nggak? Ke sekolah kamu bawa kamera ya. Terus kalau ngomong, rata-rata punya handphone nih. Iya. Handphone bisa berfungsi menjadi TIK nih. Bisa. Rata-rata yang aku miskin pada punya handphone nggak? Rata-rata punya. Rata-rata punya Ya kan? Punya kan? Iya. Ya kan? Saya sekali lagi saya katakan, handphone bisa digunakan untuk TIK nggak? Bisa. Bisa digunakan untuk TIK nggak? Bisa. Artinya tanpa proyek dari pemerintah provinsi pun TIK bisa karena rata-rata anak SMA sudah punya. Sekali lagi saya nanya, saya megaptek, TIK bisa digunakan, handphone bisa digunakan untuk TIK nggak? Bisa. Handphone kamu bisa nggak? Bisa. Bisa. Artinya tanpa laptop pun handphone bisa. Gitu, ya kan? Ada barang yang bisa muridnya bawa sendiri karena rata-rata secara umum anak-anak sudah pada punya, dan itu barang inventaris pribadi, tetapi barang berdiri sendiri, tetapi juga yang diperlukan hari ini adalah kebutuhan ruang kelas agar tidak mungut-mungut pada siswa. Makan dulu, motor dulu. Makan dulu, kebutuhan. Rumah dulu, mobil dulu. Rumah dulu. Ngerti kan? Iya. Nah, kita tahun anggaran 2025 ini di perubahan anggaran nanti kita petakan anggaran pendidikan itu untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk dunia pendidikan. Ya. Oke? Terima kasih ya. Semangat. Semangat, mudah-mudahan cepat selesai. Ini saya pagi, kalau kamu nggak percaya, ini saya pagi udah WA ke Komisi Pendidikan, gitu. WA ke Komisi Pendidikan, terus kemudian sudah WA tuh, kamu nggak percaya tuh. Saya sampai WA ke Ketua Umum Muhammadiyah pagi ini. Kita komunikasikan sama Diksmen tuh, udah dikirim tuh, disebutin tuh SMA Pebayuran, SMA Teluk Jambe, ini Komisi Pendidikan DPR, ini ketua komisinya, tuh udah dijawab lagi, SMA Pebayuran, SMA Tegalwaru, nih kan, siap Kang, semoga bisa diperpanjang sedikit lagi. Nah, udah, saya sudah sampai lagi WA ke Ketua Umum PP Muhammadiyah agar Ketua Umum PP Muhammadiyah berkomunikasi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nih, Muhammadiyah nih. Saya udah ngurusin, selain nanti saya mau ketemu menterinya juga. Gitu.
Itu ya. Ya. Udah kita urus. Ada 3 sekolah yang masih belum selesai, yaitu SMA Pebayuran, SMA 4 Karawang, dan SMA 7 Cirebon. Yang lainnya sudah tahap finalisasi. Kalau ini baru tahap 1. 1. Iya. Semoga nanti tetap jadi yang ke-1.